Orang-orangmu, sikap di wajah lelaki tua itu tidak berubah. Dia duduk diam dengan serius, sedikit mengernyitkan alisnya, dengan rasa ingin tahu menatap Xian. Apakah orang-orang itu datang ke sini bersamamu? Xian menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak bersamaku, tetapi aku mengenal mereka. Mereka adalah musuhku, dan mereka telah mengejarku ke sini sejak aku berada di dunia luar. Akulah target mereka. Apakah kebencian mereka padamu sebesar itu? Chu Bi penasaran. Ratusan prajurit telah mengejarmu ke sini untuk membunuhmu. Lagi pula, apa yang telah kau lakukan? Xian memaksakan senyum menyedihkan, tidak ada. Tidak peduli apa target mereka, setiap orang harus bertindak moderat di wilayah klan suara iblis. Lelaki tua itu mengerutkan kening dan berkata, Yi Feng, tangkap mereka sekarang. Bawa beberapa orang bersamamu, jangan biarkan mereka lolos. Seorang lelaki kurus di alam nirvana menganggukkan kepalanya yang menunjukkan kepatuhannya dan segera pergi. Baiklah, mari kita lanjutkan apa yang telah kita tinggalkan. Lelaki tua itu dengan tenang menyesap tehnya. Dunia luar, bagaimana situasinya sekarang? Apa nama daerahmu? Apakah ada yang istimewa di sana? Dunia luar, aku datang ke sini dari laut tak berujung melalui gerbang surga di laut langit. Di laut tak berujung, banyak kekuatan prajurit manusia yang berbeda telah bersaing untuk mendominasi daerah-daerah dengan penuh sumber daya. Setelah merenung sejenak, Xian menjelaskan kepada lelaki senior dari klan suara iblis sedikit tentang apa yang dia ketahui tentang laut tak berujung. Lelaki tua itu mendengarkan Xian tanpa mengatakan apapun. Ayah, laut tak berujung sepertinya bukan tanah kuno kita. Setelah berpikir sejenak, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Tidak, itu bukan tanah kuno kita. Tapi jangan khawatir, ketika kita mencapai dunia luar, kita akan menemukan tanah kuno kita. Sang tetua menganggukkan kepalanya. Jika para pejuang manusia itu bisa datang ke sini, itu berarti teknik formasi baru-baru ini sedikit mengendur. Sudah waktunya untuk berbicara dengan Ras Wings. Ras Wings selalu mencari cara untuk keluar dari sini, tetapi mereka tidak bersahabat dengan kita. Mereka bahkan telah menyerang kita baru-baru ini. Ayah, Anda ingin melakukan kontak dengan Ras Wings. Chu Bi tampaknya tidak setuju dengannya. Ras Wings memiliki niat jahat, mereka ingin keluar dari sini dan menaklukkan dunia luar. Begitu mereka meninggalkan tempat ini, itu tidak akan menjadi hal yang baik bagi dunia luar. Setelah beberapa tahun pemulihan, kekuatan Ras Wings telah meningkat pesat. Alasan kami dideportasi ke sini adalah karena kami telah bekerja sama dengan Ras Wings. Aku tahu ambisi buruk Ras Wings, tetapi dengan kemampuan klan suara iblis saja, aku khawatir kami tidak bisa pergi dari sini. Pria tua itu meyakinkan gadis itu. Hanya jika kedua suku itu dapat bekerja sama, kita bisa keluar dari sini. Jika tidak, kita mungkin akan terjebak di sini selamanya. Jangan khawatir, sebelum berbicara dengan Ras Wings, aku akan meminta informasi lebih lanjut kepada pemimpin lainnya. Jika semuanya baik-baik saja, aku akan menghubungi Ras Wings. Xian masih terdiam tetapi terkejut. Menurut percakapan antara lelaki tua itu dan gadis bernama Chu Bi, dia tahu bahwa selain klan suara iblis, ada juga suku lain yang disebut Ras Wings. Kedua suku besar ini mungkin berasal dari zaman Neolitikum, dan tidak ada yang tahu alasan yang menyebabkan mereka dideportasi dan dikurung di sini. Klan suara iblis dan Ras Wings seharusnya menjadi bagian dari Grace Mainland sebelumnya. Terlebih lagi, kemampuan kedua suku ini pasti sangat hebat. Meskipun mereka telah dideportasi ke sini selama bertahun-tahun, mereka masih menyimpan niat untuk keluar dan kembali ke Grace Mainland, tanah kuno mereka. Karena teknik formasi dalam kesadaran jiwa telah dinonaktifkan, Xian sekarang dapat mengamati sekeliling tanpa suara, menyadari bahwa di dalam aula, ada lebih dari 10 prajurit Nirvana Realm dan Sky Realm. Basis kultivasi pria senior itu seharusnya berada di God Realm. Pria senior itu tampaknya adalah salah satu pemimpin klan suara iblis. Menurutnya, ada juga pemimpin lainnya. Jika mereka juga memiliki basis kultivasi yang sama seperti dia, kekuatan klan suara iblis dapat dengan mudah mengalahkan kekuatan apapun di laut tak berujung. Klan suara iblis sudah menakutkan, tetapi mereka tampaknya sangat berhati-hati ketika berbicara tentang ras sayap. Kekuatan ras sayap tampaknya bahkan lebih kuat daripada klan suara iblis.
Jika ini benar, begitu klan suara iblis dan ras sayap bekerja sama untuk melarikan diri dari tempat ini, menuju laut tak berujung, dia tidak dapat membayangkan masalah apa yang akan mereka bawa ke laut tak berujung. Kau ingin kembali ke daratan kasih karunia. Saat berbagai pikiran terus bermunculan di benaknya, Xian tiba-tiba muncul dengan sebuah ide dan berbicara. Itu benar, kami tidak ingin tinggal di sini. Kami berharap untuk kembali ke tanah leluhur kami. Sudah hampir 10.000 tahun sejak kami dideportasi. Kami ingin tahu seperti apa tanah leluhur kami awalnya tidak termasuk di tempat ini. Mata Cubi jernih dan cemas. Tanah leluhur kami merindukan tanah leluhur kami. Ada 3 dewa matahari, bulan, dan bintang, lautan besar, pemandangan yang belum pernah kami lihat sebelumnya. Laut tak berujung sedang tidak damai saat ini. Mungkin ini bukan saat yang tepat untuk kembali ke sana sekarang. Xian berkata dengan suara rendah. Ceritakan lebih banyak, orang tua itu berkata dengan wajah serius. Karena penghuni iblis dari daerah iblis keempat dan penghuni kegelapan dari dunia bawah mungkin akan menyerbu laut tak berujung. Begitu mereka tiba di laut tak berujung, itu akan menjadi bencana bagi semua suku yang tinggal di sana. Jika kalian kembali kali ini, kalian akan menghadapi penghuni iblis dan penghuni kegelapan. Setelah berpikir sejenak, Xian memutuskan untuk memberi tahu mereka tentang situasi saat ini. Dia tidak tahu apapun tentang klan suara iblis atau ras sayap, dia juga tidak yakin apakah kembalinya kedua suku ini ke laut tak berujung adalah hal yang baik atau buruk bagi laut tak berujung. Menceritakan kepada mereka tentang penghuni iblis dan penghuni kegelapan. Xian ingin melihat sikap mereka. Penghuni iblis dan penghuni kegelapan. Ketika orang tua itu mendengar tentang kedua suku pagan ini, wajahnya berubah drastis. Dia tiba-tiba berkata setelah beberapa saat, "Jangan khawatir. Kami hanya ingin kembali ke tanah leluhur kami. Kami tidak akan tinggal lama di laut tak berujung, kami juga tidak akan mendapat masalah dengan mereka." Penghuni iblis dan penghuni kegelapan. Ayah, apa asal-usul kedua suku pagan ini? Cubi bertanya dengan rasa ingin tahu. Nanti akan kuceritakan. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan tidak menjelaskan apapun lagi. Namun, matanya yang abu-abu pucat memancarkan cahaya yang rumit, sepertinya nama penghuni iblis dan penghuni kegelapan telah membangkitkan sesuatu. Senyum tipis tersungging di sudut mulutnya, wajahnya tampak sangat aneh. Saat orang tua itu berhenti bertanya, Xian juga tetap diam dan diam-diam melepaskan kesadaran jiwanya untuk mengamati di luar aula, ingin meninggalkan tempat ini. Namun, batu lava di aula ini tampaknya memiliki kekuatan besar yang mencegah kesadaran jiwanya melewatinya. Kesadaran jiwanya menemui rintangan besar saat hendak terbang keluar. Xian dengan enggan menyerah dan diam-diam menatap orang tua itu. Yi Feng kembali setelah pergi beberapa saat. Setelah bersujud, dia berkata dengan hormat, "Guru besar, kami sedikit terlambat. Yameng telah menangkap semua prajurit manusia." Yameng. Pria senior itu mengangkat alisnya dan berkata dengan tenang, "Saya khawatir orang-orang itu sudah selesai. Beberapa prajurit manusia datang ke sini dan membunuh putra Yameng beberapa tahun yang lalu. Meskipun dia menyiksa orang-orang itu untuk waktu yang lama, permusuhannya terhadap prajurit manusia tidak pernah berakhir. Karena dia telah menangkap banyak prajurit kali ini, dia mungkin memiliki cukup banyak hal untuk dimainkan untuk waktu yang lama." Cahaya aneh menyala dan langsung menghilang di mata Xian. "Kau seharusnya bersorak gembira karena Yameng telah menangkap musuh-musuhmu saat kau di sini." Ia menatap Xian dengan dingin. "Prasangka kita terhadap manusia tidak sedalam prasangka Yameng. Aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk selama kau bekerja sama denganku dengan jujur. Aku tidak hanya bisa membebaskanmu tetapi juga memberimu beberapa hal yang tidak dapat kau temukan dari dunia luar. Aku akan melakukan yang terbaik." Xian tersenyum dan berkata, "Aku tidak ingin mati, aku hanya ingin hidup dengan baik. Namun, kekuatanku terbatas, aku tidak yakin apakah aku dapat banyak membantu. Ada gerakan api yang membara di dalam tubuhmu. Bisakah kau menggunakan kekuatan api yang membara itu?" Pria senior itu tiba-tiba berkata, "Api yang membara telah melunakkan tubuhku, dan begitulah caraku memiliki kekuatan api yang membara. Kurasa aku dapat menggunakan sebagiannya, tetapi aku tidak yakin itu akan sebanyak yang kau harapkan." "Cubi,
Kau dan dia pergi ke Gunung Binatang Buas Suara untuk melihat apakah kalian bisa menangkap lebih banyak kepala binatang buas suara dengan kekuatan api yang membakar di tubuhnya. Setelah berpikir sejenak, lelaki tua itu menatap putrinya dan menugaskannya sebuah misi. Karena orang-orang Kaba sering berkeliaran di sekitar Gunung Binatang Buas Suara akhir-akhir ini, binatang buas suara tidak berani mengambil risiko untuk mengekspos diri mereka sendiri. Aku tidak tahu apakah kita bisa mendapatkan lebih banyak dari mereka. Cubi bergumam pada dirinya sendiri, lalu perlahan berjalan menuju Xian, menatapnya tajam, dan berkata, "Orang luar, ikuti aku. Jika kau bisa membantuku menangkap beberapa kepala binatang buas suara, mungkin aku akan merasa lebih baik dan membebaskanmu." Xian mengernyitkan alisnya. Di bawah tatapan tajam lelaki tua itu, dia tidak mengatakan apa-apa, menundukkan kepalanya dan mengikuti Cubi keluar. Setelah melintasi koridor yang sangat panjang, Xian akhirnya melihat langit yang cerah lagi. Dia berdiri di atas tumpukan batu di dekat bangunan arsitektur setinggi 500 meter. Dalam pandangannya, ada banyak bangunan batu kuno setinggi 10 meter di dekatnya. Di kejauhan, ada dua bangunan kuno megah setinggi 500 meter yang menjulang tinggi seperti gunung-gunung yang luar biasa megah dan indah di langit yang dapat menggetarkan pandangan orang. Tempat ini adalah kota batu kuno besar. Di antara bangunan-bangunan ini, yang terendah tingginya puluhan meter, meliputi ribuan meter persegi, yang terbesar mirip dengan yang dia pijak, yang tingginya ratusan meter dan meliputi sekitar puluhan ribu meter persegi. Itu bahkan lebih besar dari yang terbesar yang pernah dilihatnya di dunia luar, dan tidak diketahui bagaimana itu dibangun. Di kota batu kuno raksasa ini, semua orang di klan suara iblis tampak sangat pucat dengan roh mereka yang miasmatik dan kekuatan fisik yang tidak biasa. Mereka tampak sangat ringan dan tidak dibatasi oleh batas alam, bahkan para prajurit alam bumi atau alam nirvana dapat terbang bebas di kota itu. Aneh sekali. Kabut tebal berwarna abu-abu putih menutupi seluruh kota kuno. Pasti ada semacam teknik formasi di dalam kabut itu untuk melindungi kota. Aura spiritual langit dan bumi yang pekat meluap ke setiap sudut kota. Meskipun aura langit dan bumi di sini tidak sebagus yang ada di Pulau Abadi, aura itu masih luar biasa dibandingkan dengan tempat lain di laut tak berujung dan cukup bagi para prajurit untuk digunakan dalam kultivasi mereka. Xian. Sebuah suara tiba-tiba muncul dari kejauhan. Itu adalah suara Cao Zilan. Wajah Xian sedikit berubah. Dia melihat ke arah suara itu bergema. Di kejauhan, dia melihat sangkar kayu besar ditarik ke langit oleh beberapa kepala binatang buas aneh. Binatang-binatang buas ini memiliki sayap tipis kecil seperti lapisan daging. Tubuh mereka memiliki kekuatan miasmatik yang kuat yang entah bagaimana mirip dengan kekuatan para penyembah berhala klan suara iblis. Binatang-binatang itu mengembangkan sayap selebar 5 atau 6 meter seperti elang, seluruh tubuh mereka berwarna biru kehijauan dan memiliki lampu yang bergerak. Bagian atas sangkar kayu, yang telah ditarik oleh binatang buas, sepenuhnya ditutupi oleh tanaman merambat. Tanaman merambat itu seperti ular spiritual yang melilit sangkar kayu, memancarkan sinar hijau dan menciptakan ikatan ajaib yang mengikat sangkar kayu itu. Di dalam sangkar kayu, Cao Zilan, Kuyan King, Gulinglong, Panze, dan sekawanan prajurit lainnya semuanya dibatasi oleh teknik formasi. Mereka semua tampak seperti budak dengan wajah gelap di dalam sangkar. Mereka tampaknya menderita banyak siksaan sehingga mereka menjadi patuh tanpa berani melawan. Beberapa pria dengan wajah pucat dan muram dalam baju besi hijau tua menunggangi binatang buas itu, berkumpul dan berdiskusi satu sama lain dengan nada rendah. Beberapa dari mereka menoleh, menatap dingin ke arah Cao Zilan ketika mereka mendengar teriakannya. Dia melihat ke arah Xian dengan sedikit kebahagiaan di matanya. Orang-orang itu menarik sangkar kayu itu, tampaknya ingin mengubah arah. Roh bela diri Dewa Roh Cao Zilan itu unik, itu tidak terpengaruh oleh teknik formasi dan dengan demikian dengan cepat menyadari getaran hidup dari tubuh Xian segera setelah dia keluar dari struktur arsitektur yang mengesankan itu. Itulah sebabnya dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Dalam jarak 100 meter, Xian mengernyitkan alisnya, menatap Cao Zilan, Panze, Kuyan King, dan prajurit lainnya yang dikurung seperti ternak. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas, merasa kasihan pada mereka. Meskipun Cao Zilan dan yang lainnya adalah lawannya,
mereka semua datang ke sini dari dunia luar. Namun, Yameng telah menangkap dan mengurung mereka seperti ternak dan akan segera menyiksa mereka sampai mati. Dia tidak bisa merasa senang melihat mereka. Cubi, kau telah menangkap manusia ini. Seorang pria dari klan suara iblis yang memimpin tiba-tiba mengangkat tangannya memberi isyarat kepada para binatang buas untuk berhenti. Ia kemudian terbang perlahan, melayang di udara sambil menatap Xian dengan dingin. Cubi sedikit mengernyit dan kemudian berkata dengan tenang, "Ya Ji, kau cepat sekali. Kau telah menangkap orang-orang asing itu hanya dalam waktu singkat. Jika aku tahu ada lebih dari satu orang, kau tidak akan dapat memperoleh hasil rampasan sebesar itu." Pria itu memaksakan senyum aneh dari mulutnya dan berkata, "Aku hanya beruntung. Ketika aku berkeliaran di luar, aku mendeteksi orang-orang asing ini dan dengan mudah menangkap mereka. Hahaha, basis kultivasi beberapa dari mereka tidak buruk, tetapi jiwa mereka terlalu lemah dibandingkan dengan milikku." "Ah," Cubi dengan cepat berkata, "mengenai jiwa, klan suara iblis memiliki keuntungan yang diberikan Tuan. Para alien itu jelas tidak dapat dibandingkan dengan kita. Jika kau telah menangkap mereka, kau harus segera pergi. Mengapa kau perlu membuang-buang waktumu denganku? Bagaimana bisa bicara denganmu hanya membuang-buang waktu?" Ye Ji tersenyum. Karena tidak melihat reaksi dari Cubi, dia menunjuk Xian dan berkata, "Aku juga tertarik pada orang itu. Cubi, katakan harganya, aku akan membayarnya untuk membawanya. Bagaimana menurutmu?" Sementara Ye Ji berbicara, matanya yang aneh tertuju pada tubuh Xian. Aliran getaran jiwa yang ajaib seperti serat tipis jiwa menjelajah dan masuk ke kepala Xian, menyusup ke lautan kesadarannya, mengambil kehidupan rahasia dalam pikirannya. Wajah Xian berubah drastis. Ketika dia hendak mengumpulkan kekuatannya untuk melawan getaran jiwa ini, aliran getaran jiwa lain seperti angin dingin melesat, dengan cepat menutupi kepalanya. Kekuatan jiwa Ye Ji langsung terhapus sepenuhnya, menghilang dari kepalanya tanpa meninggalkan jejak. "Orang ini milikku. Tanpa persetujuanku, tidak seorang pun dapat menyentuh jiwanya." Suara Cubi yang jernih dan dingin meninggi, dia menatap Ye Ji dengan tidak senang. "Kau boleh menyiksa mereka yang ada di dalam kandang sesuka hatimu, tetapi kau tidak boleh menyentuh milikku. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena memperlakukanmu dengan buruk. Aku bisa menawar." Ye Ji memaksakan senyum. "Aku akan membayarmu dengan harga yang sangat bagus untuk orang ini. Apa tidak apa-apa? Kau sudah menangkap banyak prajurit, mengapa kau masih menginginkannya?" Cubi merasa sedikit aneh saat mendengarkan apa yang dikatakannya. "Kau sudah punya banyak, mengapa dia?" "Hahaha, kurasa itu berguna." Ye Ji berpikir sejenak dan berkata, "Cubi, jika kau tertarik pada prajurit manusia, kita bisa bertukar." Prajurit-prajurit di sana, kecuali 3 wanita itu, aku bisa menukar siapa saja dari yang lain, bahkan 2 dari mereka. Bagaimana menurutmu? Mengapa kau harus memilikinya?" Cubi terkejut, dengan bingung menatap Ye Ji dan kemudian pada Xian. "Apakah dia spesial?" "Sangat spesial." Ye Ji menganggukkan kepalanya. "Jadi, kamu ingin bertukar atau tidak?" "Tidak." Cubi mendengus. Ia berpikir sejenak sebelum meraih bahu Xian, terbang menjauh dan berbicara pada saat yang sama, "Orang ini berguna, aku tidak ingin memberikannya kepadamu sekarang. Tunggu sampai aku merasa dia tidak berguna lagi, baru aku akan menjualnya kepadamu." "Cubi, hati-hati, dia sangat berbahaya." Ye Ji memperingatkannya dari kejauhan. "Berbahaya?" Cubi mengucapkan sepatah kata dengan nada menghina, menatap dingin ke arah Xian. Ia melanjutkan, "Sebaiknya kau patuh dengan jujur. Kalau tidak, aku akan membuat jiwamu menghilang dalam sedetik. Mungkin kau belum tahu, tetapi tidak sulit bagi klan suara iblis untuk menghancurkan umat manusiamu." "Ya, aku tahu kompetensi jiwamu melampaui para pejuang manusia." Wajah Xian tetap tidak berubah. "Kekuatan fisikmu sangat tidak biasa, dan otakmu juga aneh. Mereka sangat cocok untuk kultivasi jiwa. Jiwamu sangat kuat, dapat dibandingkan dengan prajurit alam langit, tetapi tubuhmu, sebaliknya, tidak sekuat prajurit alam langit manusia. Namun, kau masih dapat menggunakan jiwamu yang kuat untuk mendominasi dan dengan mudah menghancurkan lautan kesadaranku. Bukankah begitu?"
Xian tidak mengatakan apapun sejak dia keluar dari kota kuno bersama Yi Chubi, tetapi itu tidak berarti dia tidak tahu apa-apa. Dia telah mengamati klan suara iblis selama beberapa saat, menyadari bahwa semua orang klan suara iblis sangat kuat. Mengenai kultivasi jiwa, orang-orang klan suara iblis jauh lebih kuat daripada banyak prajurit manusia. Pengetahuan mereka tentang jiwa jauh lebih mendalam daripada prajurit manusia. Namun, karena struktur fisik mereka yang khusus, mereka tampak sangat lemah. Belum lagi tubuh Xian, tubuh mereka jauh lebih lemah daripada prajurit manusia biasa. Tidak hanya itu, ki yang dalam di tubuh mereka juga aneh. Ki mendalam mereka tidak menyatu di satu tempat, ia menyebar kemana-mana di dalam tubuh. Saraf dan pembuluh darah juga rapuh dan sempit, mencegah mereka menerima terlalu banyak ki yang mendalam. Setelah mengamati dalam diam selama beberapa saat, Xian menyadari bahwa intensitas jiwa wanita itu telah mencapai alam langit, dan tubuh halusnya mengandung banyak ki yang mendalam. Namun, ki mendalamnya tidak mungkin lebih dari miliknya karena tubuhnya yang lemah dan pembuluh darahnya yang sempit. Kekuatan tubuhnya juga harus terbatas. Jika dia tidak mengandalkan keunggulan jiwa yang diberikan Tuan, dia mungkin tidak dapat mengalahkan seorang prajurit alam bumi biasa. Berkat kekuatan lautan kesadaran yang kuat, Xian secara bertahap memahami segalanya. Kamu dapat melihat banyak hal dalam waktu yang singkat. Chubi ketakutan, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Dia menatap Xian sejenak dan kemudian berkata, aku seharusnya memberikan lebih banyak teknik pembentukan jiwa padamu. Jangan, aku sangat cerdik. Aku tahu bahwa kekuatan jiwamu sangat kuat. Jika aku melakukan kesalahan, kau dapat dengan mudah mengenalinya dalam jarak sedekat ini. Kau dapat menggunakan jiwamu untuk membunuhku dengan mudah sebelum aku dapat melakukan apapun. Oleh karena itu, aku tidak akan melakukan hal bodoh, jadi kau tidak boleh menyia-nyiakan kekuatanmu terlalu banyak. Jangan khawatir, aku akan mencoba yang terbaik untukmu. Xian segera berteriak. Kau memiliki mulut yang manis. Mata indah Chubi menatap Xian dan menganggukkan kepalanya dengan tegas. Kau sangat cerdas, lebih cerdas daripada banyak orang klan suara iblis. Selain itu, meskipun kau hanya di alam bumi, kau telah memiliki lautan kesadaran. Kau sama sekali tidak buruk. Kau seharusnya memiliki beberapa rahasia, jika tidak, Yaji seharusnya tidak tertarik padamu seperti ini. Setelah menghirup udara dalam-dalam, Chubi berkata, mungkin, aku harus menganalisis jiwamu, merampas semua yang ada di dalam kepalamu untuk mengetahui semua yang tersembunyi di sana. Tidak ada yang bisa kau sembunyikan, aku akan tahu semua rahasiamu. Meskipun ini mungkin membuatku terluka parah, aku masih sangat bersemangat melakukannya. Xian sedikit menggigil, matanya memancarkan sinar dingin. Dia tampak siap mempertaruhkan nyawanya. Aku sudah tahu bahwa kau sangat licik. Jangan berpikir kau bisa mengambil apapun dariku. Saat ini, aku hanya belum ingin membunuhmu. Jika kau berani melakukan sesuatu yang bodoh, kau akan tahu akibatnya. Wajah Chubi menjadi dingin dan gelap, tetapi ekspresi ragu-ragu muncul di wajahnya. Jika kau dapat membantuku menangkap binatang buas suara di tingkat kelima atau keenam, aku akan membebaskanmu. Jika tidak, aku akan menahanmu dan menyerahkanmu kepada Yaji. Binatang bunyi, bukankah mereka binatang buas? Binatang suara adalah salah satu jenis binatang. Mereka hanya tinggal di gunung binatang suara yang aura miasmatiknya sangat pekat. Binatang suara terbuat dari yin, mutiara kristal iblis mereka juga memiliki sifat yin yang dingin. Mereka sangat berguna bagi kita. Kultivasi kita akan berhasil jika kita dapat memiliki mutiara kristal iblis ini. Gunung binatang suara memiliki formasi petir kuno yang mengeluarkan petir. Binatang suara tidak memiliki masalah besar jika disambar petir. Klan suara iblis, di sisi lain, secara alami takut pada petir jadi kita tidak dapat masuk lebih jauh ke gunung binatang suara, kecuali kita hanya dapat tinggal di luar gunung dan menangkap binatang suara yang keluar. Bagaimana itu berguna dengan bantuanku? Sifat binatang buas suara adalah yin yang dingin, dan jiwa mereka juga unik. Tidak mudah bagi klan suara iblis untuk menggunakan keunggulan jiwa kita untuk menghadapi mereka. Untuk menangkap mereka, kita juga perlu memanfaatkan senjata penyerang langsung. Namun, begitu binatang buas suara tidak dapat menang,
mereka akan segera bersembunyi di dalam gunung binatang buas suara. Jadi, kita tidak dapat melakukan apapun. Binatang buas suara memiliki satu kelemahan, mereka takut pada api yang menyala-nyala. Jika kamu dapat menggunakan api yang menyala-nyala, akan lebih mudah untuk menangkap mereka. Tentu saja, kita harus melihat apakah api yang menyala-nyala itu berguna atau tidak. Api yang menyala-nyala yang lemah tidak dapat memengaruhi binatang buas suara. Baiklah, aku mengerti. Aku akan membantumu menangkap binatang buas suara. Kesepakatan kita adalah 10 binatang buas suara tingkat ke-5 atau ke-6. Apakah tidak apa-apa? Jika kau dapat membantuku menangkap 10 binatang suara tingkat ke-5 atau ke-6, aku akan membebaskanmu. Jika kau dapat menangkap lebih banyak, aku dapat membelinya dengan harga yang wajar. Mutiara kristal iblis dari binatang suara sangat berharga. Kau dapat menggunakannya untuk menukarkan barang-barang penting apapun yang kau inginkan. Bisakah aku menukarkannya dengan budak? Apa saja? Bagus, mungkin aku akan menggunakan beberapa mutiara kristal iblis dari binatang suara untuk menukarkan beberapa budak wanita. Xian memikirkan Cao Zilan, Gulinglong, dan Ku Yanqing, 3 wanita yang dikurung oleh Yaji. Membusuk. Melihat nafsu di mata Xian, Cubi tidak dapat menahan diri untuk tidak mengutuk. Manusia, memang tidak ada yang baik. Ayahku benar. Aku berasumsi bahwa orang-orang klan suara iblis memiliki prasangka yang kuat terhadap manusia. Manusia itu kejam. Kalau bukan karena manusia, kami tidak akan dideportasi ke tempat ini. Karenamu, kami semua tidak bisa kembali ke tanah leluhur kami, dipaksa tinggal di sini selamanya di mana tidak ada 3 dewa matahari, bulan, dan bintang. Cubi berkata dengan dingin. Kenapa kau dideportasi ke tempat ini? Mereka tidak akan melakukannya tanpa alasan apapun. Diam, Cubi berdenting. Wajah cantiknya tiba-tiba menajam. Xian terkejut dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia takut Cubi tidak akan bisa mengendalikan diri dan mengambil tindakan bersamanya. Setelah keluar dari kota batu kuno raksasa dan melintasi hutan yang luas untuk waktu yang lama, sebuah gunung yang perkasa setinggi 10.000 meter menarik perhatiannya. Gunung yang perkasa dan megah itu mendominasi cakrawala, kumpulan awan putih melayang di tengah lereng gunung. Puncak gunung itu menembus lurus ke langit. Setiap kilat yang menyambar seperti naga raksasa menyambar gunung raksasa itu, melepaskan aliran listrik yang kuat. Di gunung raksasa itu, pohon-pohon kuno dan gua-gua hitam pekat tersebar di sekitar tebing gunung. Banyak binatang buas suara besar muncul, melolong dari dalam gua. Raungan itu memiliki energi aneh dan kuat yang membuat orang-orang ketakutan. Ketika raungan ini bergema, getarannya bergejolak di lautan kesadaran Xian, kesadaran jiwanya juga tidak stabil. Aura langit dan bumi berkumpul dan menciptakan binatang buas suara. Jiwa mereka juga sangat khusus. Dengan demikian, lolongan mereka dapat melukai para prajurit biasa. Namun, Anda tampaknya tidak terpengaruh oleh lolongan itu, Anda memang bukan orang biasa. Jadi saya tidak perlu terlalu khawatir. Mengirim kekuatan perlindungan jiwa ke kepala Anda telah mengurangi energi saya. Cubi segera melonggarkan kewaspadaannya. Dia dan Xian berdiri bahu-membahu di cabang pohon kuno yang besar dan panjang. Dia mengangkat kepalanya melihat ke arah gunung binatang buas suara di depan mereka dan bertanya, berapa level binatang buas suara terkuat di gunung binatang buas suara? Xian melihat ke depan. Karena lautan kesadarannya bergejolak, dan dia tidak dapat melepaskan kesadaran jiwanya, sulit baginya untuk mengenali kekuatan sebenarnya dari semua binatang buas suara di gunung binatang buas suara. Binatang buas suara terkuat. Cubi menggelengkan kepalanya. Karena petir, klan suara iblis tidak dapat menyusup ke dalam, jadi kita tidak tahu berapa level binatang buas suara terkuat. Ras sayap dulunya menyerbu gunung binatang buas suara, tetapi tidak ada dari mereka yang pernah keluar hidup-hidup. Petik 2. Kamu dan ras sayap selalu bertarung. Hampir, orang-orang ras sayap tinggal tepat di belakang gunung binatang buas suara. Mereka menganggap diri mereka sebagai penguasa sejati negeri ini, mereka ingin menguasai klan suara iblis. Dalam beberapa tahun terakhir, kekuatan ras sayap lebih kuat dari kita. Jika bukan karena orang-orang ras sayap memiliki konflik satu sama lain, kita seharusnya menjadi budak mereka. Cubi menjawab dengan putus asa. Ras sayap, Xian berpikir sejenak.
Kau memiliki kelebihan jiwa yang diberikan Tuan, dan kau dapat dengan mudah menghancurkan jiwa kami, tetapi kau tidak dapat berurusan dengan ras Wings. Ras Wings lebih berbahaya daripada manusia. Tidak ada manusia yang dapat dibandingkan dengan tubuh fisik mereka yang kokoh. Meskipun jiwa ras Wings tidak sebaik manusia, mereka masih memiliki banyak cara untuk melindungi jiwa mereka agar tidak dilanggar. Manusia sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Cubi berkata dengan dingin. Petik 2. Oa-oa, buhu-buhu. Suara aneh seperti tangisan bayi keluar dari satu gua di Gunung Binatang Buas. Ketika tangisan aneh itu bergema, di dalam keinginan itu langsung memancarkan banyak aliran aura yin abu-abu. Aura miasmatik abu-abu ini menyebar dengan keras dan cepat, mencakup seluruh area kecil hanya dalam sekejap. Sekelompok sosok besar menari di tengah aura abu-abu, turun dari Gunung Binatang Buas bersama aura abu-abu, berjalan menuju danau es di kejauhan. Anak iblis. Wajah Cubi berubah drastis. Tubuhnya yang halus sedikit menggigil saat dia menatap tempat aura abu-abu berkumpul. Dia berkata dengan takut, benda ini seharusnya tidak muncul di waktu seperti ini. Apakah formasi pertahanan melemah? Tidak masuk akal, sangat tidak masuk akal. Tidak, kita mungkin harus membatalkan rencana kita sekarang. Berbalik, Cubi memegang Xian dengan satu tangan dan buru-buru berkata, kita harus pergi sekarang. Lupakan saat ini, aku harus memberi tahu klanku tentang anak iblis. Apakah kamu yakin kita akan bisa melarikan diri? Mata Xian sedikit berubah saat dia menunjuk ke arah sesuatu di depan. Benda itu sepertinya sudah mendeteksi kita. Mereka mulai mengubah arah. Apa? Teriak Cubi panik, wajah putihnya menjadi pucat pasi. Setiap sosok kurus tinggi melesat menembus aura abu-abu yang beraroma racun, turun dengan cepat seolah ingin melilit dan mengikat Xian dan Cubi dengan erat. Banyak sosok kurus tinggi tampak semakin jelas di dalam aura yang samar itu. Mereka adalah jenis binatang buas tertentu dengan wajah seperti anak manusia, wajah pucat yang suram, dan mulut penuh taring. Makhluk ini tingginya 3 meter dengan tubuh yang kokoh, wajah putih seperti anak kecil, dan taring panjang. Makhluk itu tampak sangat menakutkan. Tubuh anak iblis memancarkan aura yin yang beraroma racun yang kuat. Jiwa makhluk ini unik. Tampaknya ada lapisan daging tertentu di otak mereka untuk mencegah serangan jiwa apapun. Gerakan mereka sangat cepat. Dengan sedikit goyangan, mereka sudah berada di udara dan terjun lebih dari 10 zang. 1 zang setara dengan 3,33 meter. 3 anak iblis muncul dalam waktu singkat, menunjukkan taring dan cakar mereka, mendekati Xian dan Cubi di bawah. Meskipun jiwa Cubi sekuat prajurit alam langit, tetap saja sulit baginya untuk melepaskan serangan jiwa saat berhadapan dengan anak iblis. Karena itu, ia tidak bisa berbuat apa-apa selain meraih Xian dan bergegas meninggalkan tempat ini. Kita tidak bisa pergi. Kecepatanmu memang cepat, tetapi tampaknya tidak secepat binatang buas aneh itu. Xian berdiri tak bergerak, tampak tiba-tiba sadar. Menurutnya, meskipun anak iblis itu kuat, mereka tetap memiliki kelemahan. Meskipun aura yin dingin di tubuh mereka sangat kuat, dan kekuatan hidup mereka sangat kuat, mereka seharusnya berada di level ke-5 atau ke-6 paling tinggi, setara dengan prajurit alam bumi atau alam nirwana. Xian tidak takut pada binatang buas di level itu. Boho! Ketiga anak iblis itu berteriak seperti bayi. Taring putih mereka dengan cepat menjadi lebih tajam dan lebih panjang, darah merah mengalir keluar dari sudut mulut mereka. Itu tampak sangat mengerikan. Anak iblis tidak takut pada jiwa klan suara iblis. Mereka adalah musuh bebuyutan kita. Saat mereka keluar, kita harus bersembunyi di dalam kota kuno. Wajah Cubi tidak merah padam, tetapi berubah menjadi pucat pasi. Ketiga anak iblis itu sudah tidak jauh darinya, memisahkan dan mengepung Xian dan Cubi. Anak iblis itu terbang ke sana kemari, menyeret asap yang pekat. Kecepatan mereka sangat cepat, bahkan mata Xian tidak bisa mengikuti sosok mereka. Dia hanya bisa mengandalkan kesadaran jiwanya untuk mengidentifikasi arah mereka. Mungkin karena ketiga anak iblis itu bisa menyadari kobaran api yang kuat di dalam tubuh Xian, mereka belum membunuh Xian dan Cubi, hanya mengepung mereka dan tampak menunggu sesuatu. Cubi takut dengan tatapan mata biru tua dari 3 anak iblis, wajah cantiknya penuh dengan ketakutan. Perilakunya sekarang benar-benar berbeda dari cara dia memperlakukan Xian sebelumnya.
Dia mulai merasa takut. Jangan khawatir, apakah kamu lupa mengapa kamu dan aku datang ke sini? Ketiga anak iblis ini seharusnya adalah binatang buas di tingkat kelima. Klan suara iblis tidak dapat menghadapi mereka, tetapi aku bisa. Mata Xian dingin. Dia tampak tidak takut saat menghadapi ketiga anak iblis ini. Serahkan mereka padaku. Jeritan-jeritan. Tiga anak iblis terus menjerit dan menangis tanpa henti. Beberapa suara respons terkadang bergema dari sebuah gua di suatu tempat di Gunung Binatang Buas tidak jauh dari tempat mereka saat ini. Mereka memanggil lebih banyak binatang buas untuk datang. Cubi tiba-tiba merasa tidak aman. Formasi pertahanan di sekitar Gunung Binatang Buas suara semakin berkurang. Aku merasa akan terjadi pergolakan besar. Tidak, kita harus segera kembali ke kota kuno. Kota ini memiliki berbagai macam formasi pertahanan yang dapat mencegah binatang buas suara menyusup. Aku ingin menyelesaikan janjiku lebih awal. Xian mengerutkan kening. Jangan gunakan serangan jiwa apapun padaku. Aku akan bertindak sekarang. Mendengar kata-kata ini, Xian segera berkomunikasi dengan api bumi di cincin pembuluh darah. Banyak aliran api yang menyala dengan cepat menyebar dari cincin pembuluh darah dan langsung menggelinding ke tubuh Xian. Setelah beberapa saat, tubuh Xian menjadi merah menyala, terbakar hebat. Saat api bumi melahap kekuatan matahari dari roh suci matahari, ia berevolusi dengan cepat. Kecerdasannya baru-baru ini meningkat, api yang menyala-nyala lebih kuat dari yang diharapkan Xian. Ia hampir memperoleh kekuatan yang cukup untuk dapat bersaing dengan kekuatan es dari api dingin es. Setelah terbakar oleh api matahari, tubuh Xian secara ajaib berubah, mampu menerima lebih banyak kekuatan api bumi. Semua saraf dan pembuluh darah di tubuhnya menyerap sepenuhnya kekuatan ini dari api bumi. Dia merasa lebih hangat dan tidak terlalu sakit dibandingkan saat tubuhnya terbakar. Kesadarannya sedikit berkedip. Api tiba-tiba terbang keluar dari tubuh Xian, langsung berkumpul dan berubah menjadi awan api yang mengembang di samping Xian. Setiap kelompok awan api berisi kesadaran Xian, dengan cepat melesat ke arah tiga anak iblis dan membungkus mereka. Pekik-pekik-pekik. Tiga anak iblis mengeluarkan jeritan aneh yang menusuk telinga. Melihat api yang menyala datang, mereka buru-buru lari dengan ketakutan di mata biru gelap mereka. Diam! Xian berteriak sementara rohnya mengalami beberapa transformasi lagi. Awan api tiba-tiba meledak, berubah menjadi titik-titik api cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang menutupi seluruh area. Titik-titik api cahaya itu intens dan padat seperti hujan gerimis, menutupi setiap sudut area ini. Setelah ledakan itu, jumlah titik api cahaya telah mengimbangi kekuatan sedang mereka, meninggalkan tiga anak iblis tanpa tempat untuk bersembunyi. Sizzle sizzle sizzle, asap putih langsung mengepul begitu titik-titik api cahaya mengenai tubuh tiga anak iblis. Titik-titik api cahaya itu seperti asam terkuat di dunia, membusukkan tubuh mereka dalam sekejap karena tubuh mereka terbuat dari aura miasmatik dingin. Begitu titik-titik api cahaya menyentuh anak iblis, mereka mengikis tubuh anak iblis dan menciptakan lubang-lubang besar dengan segera. Titik api cahaya api bumi itu menaklukkan tubuh anak iblis ini. Titik-titik api cahaya itu tersebar di mana-mana di langit. Tiga anak iblis berteriak dengan sangat keras sementara tubuh mereka berasap. Dengan demikian, gerakan mereka juga menjadi jauh lebih lambat. Mutiara kristal iblis dari ketiga anak iblis ini cukup kuat. Xian menoleh ke arah Cubi dan bertanya. Dia menghindari tatapannya dan menjauh darinya. Dia mengangguk dan menjawabnya dengan keterkejutan yang masih ada di wajahnya. Mereka semua padat. Api surga, itulah kekuatan api surga. Gelombang kebingungan melonjak dalam pikiran Cubi, matanya yang jernih tampak takut. Dia mulai takut pada Xian. Dia tahu betapa berbahayanya anak iblis. Meskipun mereka adalah salah satu jenis binatang buas suara, mereka kebal terhadap api yang membakar. Karena mereka tidak takut terkena api yang membakar biasa, mereka terus menyerang dan membantai orang-orang klan suara iblis. Namun, titik api cahaya Xian dapat mengikis tubuh anak iblis begitu api menyentuh mereka dan hampir menghancurkan mereka menjadi abu. Kekuatan macam apa ini? Hanya musuh bebuyutan binatang buas dalam legenda, kekuatan api surga, yang mampu menghancurkan mereka. Cubi belum pernah melihat api surga. Dia belajar dari ayahnya tentang legenda tentang api surga yang menaklukkan binatang buas suara.
Api surga yang membakar adalah penakluk binatang buas suara yang benar-benar menakutkan. Bagi klan suara iblis, bukankah ini hal yang paling menakutkan? Tubuh fisik klan suara iblis memiliki sifat dingin dan beracun. Meskipun jiwa mereka sangat kuat, begitu api surga yang membakar menyentuh mereka, hasilnya tidak lebih baik dari apa yang harus diderita binatang buas suara. Dengan kata lain, jika titik api cahaya dari tubuh Xian mengenai tubuhnya, dia akan cepat terkikis seperti anak iblis itu. Aura beracun pada tubuh klan suara iblis tidak dapat mencegahnya terbakar oleh api surga. Jika klan suara iblis tidak memiliki kelebihan jiwa yang diberikan Tuan, dan jika Xian tidak takut dengan kurungan klan suara iblis, dia sendiri, bersama dengan kekuatan api surga di tubuhnya, dapat menetapkan hukum dan memerintah akar di kota kuno. Dia bahkan dapat memanfaatkan kekuatan api surga untuk membantai seluruh klan suara iblis. Kecuali jika klan suara iblis memiliki harta rahasia es, mereka dapat menggunakannya untuk menahan serangan api surga. Selain itu, tubuh mereka akan menguap seperti uap di bawah kekuatan api surga. Chubi merasa kedinginan sampai ke tulang. Ketika Yi Chubi melihat Xian mengendalikan kekuatan api bumi untuk membakar 3 anak iblis, membuat mereka menjerit dengan sangat keras, matanya memancarkan sinar cahaya aneh. Sebuah pikiran muncul di benaknya. Haruskah dia membunuhnya sekarang? Matanya terus berkedip. Dia merasa bahwa membunuh Xian sekarang adalah keputusan terbaik. Jika tidak, jika Xian dapat menemukan cara untuk tidak takut terhadap serangan jiwa klan suara iblis, keberadaannya akan menjadi mimpi buruk bagi klan suara iblis. Sangat sederhana. Ketika pikirannya masih kacau dengan banyak pikiran, Xian telah menangani 3 iblis anak, 3 mutiara kristal iblis biru melayang-layang di udara. Ki mendalamnya kemudian dengan cepat menarik 3 mutiara kristal iblis ke tangannya. Ini, 3 mutiara kristal iblis untukmu. Jangan khawatir. Aku akan menemukan cukup banyak mutiara kristal iblis. Xian memaksakan senyum. Ketika dia melihat wajah panik Chubi, dia berkata, dunia ini sangat misterius. Klan suara iblis dengan kompetensi jiwa yang mendalam dapat dengan mudah membunuhku, tetapi iblis anak adalah musuhmu yang dapat dengan mudah mencabik-cabikmu. Sementara itu, aku adalah musuh bebuyutan iblis anak, menggunakan kekuatan api yang membara untuk membunuh mereka dengan cepat. Segala sesuatu memiliki penakluknya. Bukankah itu hukum alam? Wajah Chubi bingung. Dia mengulurkan tangannya untuk mengambil 3 mutiara kristal setan biru dan berkata, ketiga mutiara kristal setan dari anak iblis ini lebih berharga daripada yang dimiliki binatang buas lainnya. Anak iblis mengandung aura yin dan roh yang sangat berguna untuk kultivasi kita. Jika hanya mengandalkan kekuatan klan suara setan saja, tidak ada cara untuk mengumpulkan mutiara kristal setan. Hanya ras sayap yang dapat memburu anak iblis. Mereka akan menggunakan mutiara kristal setan dari anak iblis untuk ditukar dengan beberapa barang berharga dari klan suara setan. Aku akan menemukan cukup banyak mutiara kristal setan untukmu. Xian sedikit mengernyitkan alisnya. Kau hanya perlu menepati janjimu. Dikurung bukanlah sesuatu yang menyenangkan dan nyaman, tetapi aku adalah orang yang menepati janjiku. Apakah kau membenci kami? Chubi bertanya dengan cepat. Xian terkejut, mengernyitkan alisnya dan berpikir. Chubi menggertakkan giginya sedikit lalu berkata dengan dingin, jika aku membebaskanmu, apakah kau akan menemukanku dan membalas dendam di masa depan? Aku telah menangkapmu dan menggunakan kebebasanmu untuk memaksamu menangkap binatang buas itu untukku. Apakah kau akan membenciku? Membencimu? Xian tercengang. Dia merenung sejenak sebelum tertawa terbahak-bahak, menggelengkan kepalanya. Tidak terlalu membenci. Aku hanya sedikit tidak puas. Jika kau memperlakukanku dengan ramah sejak awal alih-alih mengancam, kurasa aku akan tetap senang membantumu menangkap lebih banyak binatang buas. Mata Chubi berbinar, menatap Xian tanpa berkedip, seolah ingin melihat isi pikirannya yang sebenarnya. Mata Xian memancarkan pandangan polos, senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Di bawah tatapannya, dia tampak tidak terkejut. Dia mengangkat bahu dan berkata dengan tenang, jika kau berteman denganku, kita bisa menjadi teman. Aku manusia, dan kau adalah penyembah berhala dari klan suara iblis. Meskipun itu adalah ras penyembah berhala, itu tidak masalah bagiku. Aku Chubi, Yi Chubi, senang mengenalmu.
Aku harap kau bisa menganggapku sebagai teman. Cubi berpikir sejenak sebelum mengulurkan tangan putihnya dengan nyaman ke arah Xian dan berkata dengan tulus, maaf atas kelakuanku yang kasar tadi. Aku harap kau bisa melupakannya. Sekarang, kita akan mulai lagi. Xian mengulurkan tangannya yang besar dan dengan lembut memegang tangan Yi Cubi yang seperti batu giok. Xian tersenyum lebar. Itu sangat bagus. Terima kasih. Yi Cubi berkata dengan riang. Tanpa bantuanmu, kurasa anak iblis itu akan melahapku. Setelah waktu tertentu, banyak anak iblis keluar dari gunung binatang buas, menganggap orang-orang penyembah berhala sebagai mangsa mereka. Itu seperti ketika kita memburu binatang buas, anak iblis mengejar kita, melahap kita sehingga mereka dapat berkembang lebih cepat dan lebih kuat. Xian ketakutan. Anak iblis adalah musuh alami klan suara iblis. Anak iblis terus berevolusi tanpa henti, sehingga mereka menjadi menakutkan. Mereka tidak takut dengan serangan jiwa klan kami dan mampu mencabik-cabik tubuh kami menjadi beberapa bagian. Yi Cubi masih ketakutan. Setiap kali anak iblis keluar dari gunung binatang buas, orang-orang klan suara iblis harus tetap berada di dalam kastil tanpa berani melangkah keluar. Ayahku mengatakan kepadaku bahwa anak iblis dan kami berdua telah dideportasi ke tempat ini. Orang-orang yang mengusir kami ke sini telah mengirim anak iblis bersama kami karena mereka takut pada klan suara iblis. Aku tidak tahu apapun tentang kisah klan suara iblismu sebelumnya, aku tidak ingin menghakimi apapun. Xian terdiam sejenak sebelum berbicara. Tetapi aku tidak memiliki prasangka buruk terhadap klan suara iblis. Aku memperlakukan semua orang dengan cara yang sama, baik ras pagan maupun manusia. Jika orang memperlakukanku dengan baik, aku akan memperlakukan mereka dengan cara yang sama. Jika tidak, aku akan memberi mereka waktu yang sulit. Itu adalah perilaku manusiaku yang paling mendasar. Aku tahu kau juga ingin meninggalkan tempat ini, itu juga tujuanku. Jadi, aku harap kita bisa rukun bersama dalam beberapa hari mendatang untuk menemukan cara keluar dari sini. Ayahku adalah salah satu pemimpin kota kuno. Orang-orang klan suara iblis sangat tidak bersahabat dengan manusia, kau mungkin sudah menyadarinya. Saat kau masih di sini, aku akan memperlakukanmu seperti pelayan sehingga orang lain tidak akan memperhatikanmu. Aku harap kau mengerti, Yi Cubi berkata dengan tulus. Aku mengerti, meskipun Xian tidak menyukainya, tidak ada hal lain yang bisa dia lakukan. Karena itu, dia menganggukkan kepalanya dengan enggan. Satu hal lagi, aku harap kau menggunakan sebagian kecil saja dari kekuatan api surga. Lebih baik jangan biarkan orang lain dari klan suara iblis melihatnya, kalau tidak, aku khawatir semua orang akan mengganggumu. Yi Cubi berkata dengan lembut, sejujurnya, aku ingin membunuhmu sebelumnya. Kemampuanmu untuk memancarkan kekuatan matahari adalah bencana bagi binatang suara. Itu juga sama untuk tubuh kita tidak tahan dibakar oleh kekuatan matahari. Tubuh Xian gelisah. Apakah kau mengerti betapa berbahayanya itu? Sambil menarik napas dalam-dalam, Xian menganggukkan kepalanya dan berkata, aku mengerti. Jika kau tidak membatasi jiwaku, kau takut aku dapat menggunakan api surga untuk membunuh kalian semua. Benarkah? Yi Cubi tersenyum sedih dan mengangguk. Ya, benar. Jadi, jika kau memberi tahu seseorang tentang kekuatanmu ini, mereka tidak akan ragu untuk membunuhmu saat itu juga. Karena begitu kau maju ke titik di mana kau tidak takut pada serangan jiwa kami, ancamanmu bahkan lebih mengerikan daripada ras Wings. Bagaimanapun, tempat ini tidak memiliki senjata es khusus untuk mencegah serangan api surga. Itu juga alasan kita harus kembali ke tanah leluhur kita. Dikatakan bahwa ada senjata rahasia di tanah leluhur kita yang dapat membantu klan suara iblis tidak takut pada kekuatan api yang membakar maupun pembantaian anak iblis. His. Aliran asap abu-abu terbang keluar satu demi satu dari dalam gunung binatang buas suara. Ketika aura abu-abu membanjiri area tersebut, banyak binatang buas suara aneh menyerbu keluar dari gunung. Ada berbagai macam penampilan binatang buas. Beberapa seperti kera dengan dua tanduk melengkung di kepala mereka, beberapa seperti tigon, beberapa seperti binatang bersisik amor. Sekelompok dari mereka memiliki bentuk yang berbeda dengan aura dingin yang ganas di tubuh mereka. Mereka seharusnya adalah binatang buas suara yang tinggal di dalam gunung binatang buas suara,
juga sumber daya yang sangat baik untuk budidaya orang-orang klan suara iblis. Ya Tuhan, begitu banyak binatang buas suara yang keluar, teknik formasi tampaknya telah banyak melemah. Yi Chubi berteriak dengan ketakutan. Tidak bagus. Keributan binatang buas suara itu terlalu besar, dan itu pasti akan mengganggu ras sayap. Mungkin mereka sedang dalam perjalanan ke sini. Tidak, aku harus kembali untuk memberi tahu ayahku tentang ini. Binatang buas suara itu tidak berani datang ke sini. Xian tersenyum tipis, biar aku ambil api langit dulu. Kalau aura api langit masih ada, binatang buas suara itu tidak akan bertindak gegabah. Kalau kita mau memburu lebih banyak binatang buas suara, kita harus berpura-pura seperti ini supaya mereka mau memakan umpannya. Awan api yang membara berubah menjadi banyak aliran cahaya yang masuk ke cincin pembuluh darah dari setiap sudut dan diambil oleh api bumi. Kekuatan api yang membara di tubuh Xian juga kembali ke cincin pembuluh darah. Tubuhnya yang merah menyala dengan cepat pulih dan kembali ke keadaan normalnya. Tidak lama setelah itu, tidak ada lagi api yang membara di sekitar Xian. Sekelompok binatang buas suara di sisi gunung binatang buas suara menatap Xian dengan aneh, tetapi mereka ragu untuk maju dan sepertinya tahu bahwa tidak mudah untuk menggertak Xian. Petir menyambar di sekitar gunung binatang buas suara. Tidak diketahui mengapa petir itu tampak semakin melemah, petir seukuran naga raksasa itu sekarang berangsur-angsur menjadi sekecil lengan. Teknik formasi itu terus melemah. Yi Chubi sangat tercengang. Tidak normal, sangat aneh. Rupanya ada sesuatu yang aneh terjadi. Kalau tidak, gunung binatang buas suara tidak akan seaneh ini. Jeritan-jeritan-jeritan. Suara jeritan bergema dari sebelah kiri gunung binatang buas suara. Tidak lama setelah itu, banyak titik hitam muncul di sebelah kiri gunung binatang buas suara. Manusia burung. Xian menyipitkan mata untuk melihat dengan saksama, dan tiba-tiba dia berteriak ketakutan, "Tidak, apakah ini ras sayap yang telah kau gambarkan?" Sekelompok titik hitam di kejauhan tampak seperti manusia bersayap. Perbedaan antara mereka dan yang lainnya adalah sayap yang tumbuh dari punggung mereka dan bentuk tubuh yang kokoh. 5 orang dari ras sayap memiliki penampilan yang jahat, hidung bengkok, dan mata yang dingin. Mereka mengepakkan sayap mereka dan terbang keluar dari balik gunung binatang buas suara menuju tempat Xian dengan sangat cepat. Mereka adalah orang-orang dari ras Wings. Yi Chubi mengangguk dengan alisnya yang berkerut erat. Mungkin keributan dari binatang buas suara telah mengganggu ras Wings. Jika mereka pun tercengang, kupikir orang-orang di kota kuno mungkin juga sudah tahu tentang ini, mungkin mereka sedang dalam perjalanan ke sini. 5 orang dari ras Wings mengepakkan sayap abu-abu mereka, dengan cepat melesat ke lokasi Xian. Dalam waktu singkat, 5 orang dari ras Wings tiba di depan Xian. Mereka menjauh di kejauhan, melemparkan pandangan tajam ke arah Xian. Mata dingin mereka bahkan lebih dingin. Salah satu orang di depan dengan tidak ramah menatap Xian dengan senyum pahit dan berkata, "Manusia," tanpa diduga. Kelima orang dari ras Wings ini berada di alam bumi, sayap abu-abu mereka memancarkan kekuatan spiritual. Kompetensi jiwa mereka tampak lemah, bahkan kekuatan spiritual mereka belum terbentuk. Mereka tampaknya tidak dapat membatasi lautan kesadaran Xian hanya dalam sekejap seperti yang telah dilakukan klan suara iblis. Namun, struktur otak ras Wings sangat istimewa, dan tampaknya mampu mencegah invasi kekuatan spiritual seperti penyekat jiwa. Kesadaran jiwa Xian tidak dapat menyusup ke dalam otak mereka. Mungkin alasan mengapa orang-orang ras Wings mengalami kesulitan dalam mengembangkan kekuatan jiwa mereka harus dikaitkan dengan struktur otak mereka yang khusus. Struktur otak tertentu memberi mereka kekuatan perlindungan yang kuat yang dapat menahan serangan jiwa dari klan suara iblis, tetapi juga membatasi mereka dalam meningkatkan pengembangan jiwa mereka. Bagaimana dengan umat manusia? Xian tampak tenang, sambil tersenyum. Xian benar-benar patuh di hadapan klan suara iblis karena mereka dapat mengurung dan mengendalikan jiwanya. Namun, ras Wings tidak ada apa-apanya bagi Xian meskipun mereka memiliki tubuh yang kokoh dan perlindungan yang kuat terhadap serangan jiwa, serta menjadi musuh klan suara iblis. Dengan basis kultivasi alam bumi yang sama, tanpa menggunakan kekuatan api dingin es dan api bumi, Xian yakin dapat mengalahkan kelima orang itu. Aku benci umat manusia.
Pria dari klan Wings itu memaksakan senyum dingin dan kemudian bertanya, "Jawab aku, bagaimana kau bisa datang ke sini? Berapa banyak temanmu di sana? Jika kau tidak memberitahuku, aku akan memberitahumu bahwa menjelajah ke wilayah klan Wings adalah hal yang menakutkan." "Kapan tempat ini menjadi wilayah klan Wings?" Yi Chubi berteriak dingin. "Hahaha, bahkan kota kuno klan suara iblis termasuk wilayah klan Wings. Jelas, tempat ini tidak terkecuali." Pria itu tampak sombong. "Apakah kamu Chubi? Tunggu saja, klan Wings akan segera menaklukkan klan suara iblis. Sampai saat ini, kamu akan menjadi budakku. Aku akan mendukungmu. Aku tahu tubuh klan suara iblis tidak akan mampu menahan penetrasi seksual yang begitu kuat. Jangan khawatir, aku akan sangat lembut padamu dan tidak akan membiarkanmu mati." Tubuh Yi Chubi sedikit menggigil. Dia sangat marah, menatap pria itu dengan penuh kebencian. "Manusia burung, mulutmu bau." Xian berteriak dingin. "Manusia sialan, kau memanggilku apa? Manusia burung." Wajah pria Wings Rache itu ganas, matanya memancarkan sinar cahaya dingin. Aliran aura pembunuh perlahan menyebar dari sayap abu-abunya secara tiba-tiba. Mengepakkan sayapnya dengan lembut, pria Wings Rache itu dengan sengaja bergerak ke arah Xian. Pedang angin tajam mengembun dan memancarkan cahaya terang yang menyilaukan dalam perjalanannya mendekati Xian. Kekuatan angin yang tersembunyi di dalam pedang itu sangat menakutkan. "Manusia bodoh, aku akan membuatmu berharap lebih baik mati daripada hidup." Orang yang menghina Han Long tidak bermimpi untuk mati dengan mudah. Ketika pria Wings Rache mengepakkan sayapnya, masing-masing pedang angin tajam menjerit dan terbang keluar, menciptakan banyak cahaya bersinar di udara yang menyala dan segera menghilang. Dua pria Wings Rache lainnya dengan mata dingin dan suram berada di belakangnya, satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan. Mereka melindungi pria di tengah. Basis kultivasi ketiga pria Wings Rache berada di alam bumi. Pria yang memimpin bernama Han Long mungkin memiliki basis kultivasi yang satu tingkat lebih tinggi dari dua lainnya, mungkin di langit kedua alam bumi. Tubuhnya sangat kokoh, otot-ototnya mengandung kekuatan yang kuat seolah-olah dia akan segera berubah menjadi lembing yang melesat ke arah Xian. "Bagus, kemarilah." Di bawah serangan pedang angin yang tajam itu, Xian tersenyum tipis, wajahnya tidak menunjukkan rasa takut. Dia berteriak keras sebelum sedikit menggerakkan tubuhnya. Tubuhnya dengan mudah menghindari pedang angin itu secepat kilat. "Hanya itu yang kamu miliki." Xian bahkan belum mendesak amukan atau kekuatan negatif. "Jika kamu hanya memiliki ini, kamu sudah selesai." Han Long, wajah Yi Chubi sedikit berubah, matanya penuh dengan keheranan. "Kamu adalah Han Long, putra pemimpin klan sayap abu-abu. Manusia bodoh, kamu sudah mati." Pria dari ras sayap tidak peduli dengan Yi Chubi, dia perlahan menarik napas dalam-dalam, tampaknya menahan amarahnya. "Aku akan menangkapmu, membawamu ke klan sayap abu-abu dan membiarkanmu menderita." Tangan-tangan cabul si kera tertawa cabul. Dua orang lainnya di sampingnya tertawa terbahak-bahak dengan wajah-wajah jahat setelah mendengar itu. "Kurasa kau punya selera khusus. Apakah kau sering melakukannya dengan si kera cabul?" Xian dengan wajah aneh tampak seperti baru saja terbangun dari kesadarannya yang lama. Ia bertepuk tangan dan tertawa terbahak-bahak. "Kau benar. Manusia burung juga merupakan hibrida yang dikirim oleh hewan. Bisa dimengerti jika kau melakukannya dengan si kera cabul. Aku terlalu terkejut." Boom! Sebuah ledakan keluar dari belakang pria ras sayap yang bernama Han Long. Kecepatan mengepak semakin cepat. Seperti anak panah yang melesat keluar dari busurnya, Han Long terbang lurus ke arah Xian dengan wajah dingin dan tatapan penuh kebencian di matanya. Di tengah angin menderu, dua harta rahasia perak di tangannya memancarkan cahaya perak yang menyilaukan yang mengandung aura ganas yang luar biasa dan tak terpatahkan. Pada saat yang sama, otot-otot di tubuh pria ras sayap itu mengembang, dan ki yang sangat dalam di dalam tubuhnya juga bergerak lebih cepat. Bersamaan dengan itu, Han Long benar-benar kesal, dengan tekad meluncurkan satu serangan untuk membunuh Xian. Mata Xian sedikit menyipit. Aliran asap putih abu-abu perlahan keluar dari pori-pori seluruh tubuhnya. Dalam kabut asap itu, berbagai perasaan negatif seperti keputusasaan, pertumpahan darah, kekerasan berkumpul di belakangnya secara bersamaan. Aliran aura dingin, aneh, berbisa, dan penuh kebencian tiba-tiba menjadi lebih padat dan lebih intens.
Asap putih abu-abu itu dengan cepat menyatu dan mengembun menjadi hantu yang sangat marah. Perasaan negatif mengembun menjadi suatu entitas. Xian telah menemukan teknik serangan yang terampil ini. Dia memanfaatkan perasaan negatif yang melayang-layang di udara, mengembun menjadi hantu yang merupakan campuran dari kenyataan dan ilusi. Karena hantu ini mengandung banyak emosi negatif, itu mirip dengan memberinya kehidupan. Setelah hantu itu tercipta, hantu itu tidak hanya mengeluarkan kekuatan yang sangat mengerikan tetapi juga mengandung berbagai perasaan negatif untuk membantai musuh, mengaduk-aduk pikiran musuh dan menghancurkan kekuatan pertahanan mereka sehingga perasaan negatif itu dapat dengan mudah diserap ke dalam pikiran mereka. Apa itu? Begitu melihat hantu itu, ketiga orang dari ras sayap itu berteriak bersamaan. Wajah Yi Chubi sedikit berubah. Dia diam-diam bergerak mundur, menjaga jarak dari hantu itu. Jiwa klan suara iblis itu unik, kompetensi jiwa Yi Chubi sangat mendalam, dan indera kekuatannya menyeluruh. Pada saat hantu itu muncul, dia langsung mengenali hal aneh tentang hantu ini. Meskipun banyak kekuatan jahat berkumpul di dalam tubuhnya, ia juga memiliki banyak gerakan emosional. Makhluk yang tidak biasa ini dengan kehidupan yang ganas penuh dengan hasrat membunuh yang berdarah. Hancurkan! Xian berteriak keras sambil mengangkat kedua tangannya ke udara meluncurkan segel hidup dan mati yang mempesona. Harta rahasia perak Hanlong seperti cakar raksasa juga memancarkan cahaya perak tajam yang melesat ke arah Dan Yan seperti senjata tajam sungguhan. Namun, begitu Xian meluncurkan segel hidup dan mati, cahaya perak yang melesat ke arahnya pecah menjadi banyak titik cahaya perak dan menghilang dengan cepat. Segel hidup dan mati menghancurkan cahaya perak itu seperti memotong batang tanaman kering, dan kemudian terus menerjang lurus ke arah dada Hanlong. Wajah Hanlong berubah drastis, tubuhnya yang kokoh berhenti di udara dan dengan cepat terbang menjauh. Ki yang luar biasa dan mendalam berkumpul di dalam tubuhnya, dia mengepakkan sayapnya sangat cepat, angin menderu-deru dan membentuk aliran pusaran angin yang dapat dilihat. Segel hidup dan mati terus melesat dan menusuk pusaran angin itu dengan cepat. Suara ledakan yang keras terus bergema, pusaran angin itu meledak sepenuhnya dan dengan cepat menghilang. Bunuh dia! Mata Hanlong seperti ular berbisa, menatap Xian. Begitu pusaran angin itu menghilang, Hanlong dengan cepat melangkah mundur. Dua pria lain dari ras sayap dengan cepat mendekati Xian, satu di sebelah kiri, dan satu di sebelah kanan. Setelah bergerak mundur untuk menghindari gempa susulan dari ledakan segel hidup dan mati, Hanlong terus melesat ke arah Xian, memancarkan aura pembunuh yang ganas. Xian, dia adalah putra pemimpin klan sayap abu-abu. Kau, Yi Chubi tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak keras mencoba menghentikan Xian dari bertarung dengannya. Pergi! Xian bahkan tidak repot-repot meliriknya. Dia mengulurkan tangannya menunjuk ke Hanlong. Hantu raksasa yang melayang di belakangnya tiba-tiba terbang keluar, menjulurkan cakar raksasanya, memperlihatkan taringnya, mendekati Hanlong dan menusukkan taringnya ke tubuhnya. Boom! Banyak aliran api yang menyala tiba-tiba menyala di telapak tangannya, melilit jari-jarinya seperti cacing yang berputar. Biarkan bulumu terbakar dulu. Xian mengayunkan tangannya. Api terbang keluar dari tangannya, berguling ke arah dua pria dari ras sayap yang sedang menuju ke arahnya. Dia adalah putra pemimpin klan sayap abu-abu. Xian, tidak ada gunanya membunuhnya. Lupakan saja, kita harus pergi sekarang, teriak Yi Chubi. Dasar bodoh, kau tidak bisa hidup. Di bawah serangan hantu itu, Hanlong masih bodoh, dia menyeringai dan berkata, siapapun yang menghinaku pasti lebih suka mati daripada hidup. Manusia burung adalah manusia burung, kecerdasannya terbatas. Xian menggelengkan kepalanya, matanya dingin. Ketika kesadarannya memudar, hantu itu menyerang Hanlong dan menyebarkan kekuatan negatifnya yang dahsyat yang menutupi tubuh Hanlong dalam sekejap. His his his. Teriakan menyayat hati terdengar. Api surga telah menyentuh kedua pria dari ras sayap, api yang menyala membakar sayap abu-abu di punggung mereka. Keduanya berteriak panik, semua kekuatan di tubuh mereka berangsur-angsur menghilang. Tidak ada masalah di masa depan jika kalian semua mati. Api yang menyala-nyala seperti gumpalan awan tiba-tiba berubah arah, terbang menuju ketiga pria dari ras sayap. Ketika Yi Chubi berteriak ketakutan, api surga telah membungkus mereka. Hantu itu diam-diam kembali di samping Xian dan berangsur-angsur menghilang.
Terbakar oleh api yang menyala-nyala, ketiga pria dari ras sayap tidak memiliki kesempatan untuk berteriak. Hanya dalam beberapa detik, tubuh mereka terbakar menjadi abu, berhamburan bersama angin. Tidak ada aura spiritual mereka yang tersisa. Si Yan terkejut. Ia memejamkan mata untuk merasakan sejenak sebelum menggelengkan kepalanya dengan menyesal, berpikir bahwa ia harus menggunakan hanya sebagian kecil dari api surga untuk bertarung lain kali, jika tidak, tidak akan ada yang tersisa untuk diambilnya. Abu dari orang-orang itu tersebar dan lenyap. Begitu saja, ketiga orang dari ras sayap menghilang dari pandangan Si Yan. Mata Yi Chubi yang penuh cinta masih penuh dengan kepanikan. Ia menatap dengan ngeri ke arah abu yang berserakan di mana-mana dan tiba-tiba merasa dingin. Raungan, raungan. Di dalam gunung binatang buas suara di depan, binatang buas suara langsung melolong bersamaan begitu mereka melihat api surga. Banyak binatang buas suara telah keluar dari gunung binatang buas suara sebelum munculnya api surga. Namun, ketika raungan dan lolongan bergema, mereka semua gemetar dan dengan cepat berlari kembali ke gunung binatang buas suara. Binatang buas suara tingkat tinggi dapat merasakan kekuatan penghancur dari api surga. Mereka meraung dan melolong untuk memanggil keturunan mereka agar menghindari api surga milik Si Yan. Dalam waktu singkat, semua binatang buas suara telah kembali. Di sisi gunung binatang buas suara, binatang buas suara yang bertubuh kekar memperlihatkan ekspresi panik dan ngeri, menatap Dan Yan dari kejauhan. Rupanya, binatang buas suara itu ketakutan karena mereka tahu bahaya api surga. Kau membunuh Han Long. Kenapa kau membunuh Han Long? Yi Chubi bergumam dengan wajah bingung. Dia berkata dengan kaget, Han Long adalah putra pemimpin klan sayap abu-abu. Klan sayap abu-abu adalah salah satu dari 3 cabang ras sayap. Kepala klan sayap abu-abu sangat agresif dan selalu menutupi kelemahan anak buahnya. Ketika dia mengetahui bahwa Han Long telah meninggal, dia pasti akan menjadi sangat marah. Ketiganya meninggal, siapa yang akan menjadi pembawa berita buruk? Tidak seorang pun. Si Yan tersenyum. Orang itu ingin membunuhku. Tentu saja, aku tidak bisa membiarkan mereka membunuhku begitu saja tanpa melakukan apapun. Kematian mereka tidak terlalu berantakan. Jika aku tetap di sini, binatang buas suara di gunung binatang buas suara tidak akan keluar untuk saat ini. Mungkin kita harus menjauh dan menunggu binatang buas suara turun. Kita akan terus membunuh mereka. Semoga saja begitu. Yi Chubi tidak yakin. Ras sayap memiliki jiwa yang sangat kuat. Dia akan mengetahui bahwa Han Long telah meninggal, tetapi dia tidak dapat mengetahui siapa yang telah membunuhnya. Aku harap dia tidak akan mengetahui penyebab kematian Han Long. Jika tidak, kamu tidak hanya akan mendapat masalah tetapi juga suku kita harus menanggung kemarahannya. Swosh swosh swosh. Suara kepakan sayap tiba-tiba terdengar dari kejauhan di belakang gunung binatang buas suara. Kali ini, ada banyak suara kepakan di udara, yang berarti banyak orang dari ras sayap yang datang. Cepat pergi, raut wajah Yi Chubi berubah. Ia menggendong Si Yan dan terbang menjauh, menuju kota kuno batu raksasa. Banyak orang dari klan sayap abu-abu dengan cepat muncul di tempat Si Yan dan Yi Chubi baru saja pergi. Setelah tiba, sekelompok dari mereka melihat sekeliling dari timur ke barat, tampak mencari sesuatu. Salah satu dari mereka mengeluarkan mutiara kristal hijau tua dan meneteskan setetes darah ke bola itu. Mutiara kristal itu perlahan memancarkan sinar hijau. Banyak sinar aura roh Han Long berkumpul dari abu yang berhamburan di udara dan masuk ke mutiara itu. Wajah orang dari klan sayap abu-abu itu berubah drastis dan berkata, Han Long sudah mati. Semua orang dari klan sayap abu-abu di sana dengan gila meraung bersama dan dengan cepat berpencar untuk mencari si pembunuh. Di belakang gunung binatang buas, di wilayah klan sayap abu-abu, ada banyak bubuk kayu aneh di batang pohon kuno. Orang-orang klan sayap abu-abu sedang berkultivasi di dalam gubuk-gubuk itu. Di belakang batang pohon kuno yang besar ada jurang yang dipenuhi angin menderu. Di dalam jurang itu, seorang lelaki tua dari klan sayap kelabu yang penampilannya mirip dengan Han Long diam-diam memperhatikan sosok menarik yang sedang duduk di tengah angin yang menderu. Matanya yang dingin memancarkan tatapan penuh nafsu. Sosok dengan tubuh yang seksi itu penuh dengan aura angin yang pekat, dan dia mengenakan baju besi api merah. Dia sedang duduk di tengah jurang.
Banyak kekuatan angin yang dengan cepat berkumpul, menjadi obat penyembuh bagi roh bela diri di dalam tubuhnya. Itu menggembirakan pikirannya dan mencerahkan wajahnya yang berseri-seri. Nona He, Anda telah berkultivasi dengan sangat baik. Kekuatan angin lembah angin surga sangat kuat. Biasanya, hanya saya yang bisa mengolahnya. Sekarang saya berikan kepada Anda. Lelaki tua dari klan sayap abu-abu itu menatap tubuh indah itu dengan mata yang menyala-nyala itu cukup lama dan bergumam, kau adalah anugerah dari surga. Roh bela diri angin di tubuhmu adalah hal terbaik bagiku untuk mengolah kekuatan angin dengan sukses. Tunggu sampai kau mengumpulkan cukup kekuatan angin, aku akan menggunakannya untuk meningkatkan alam kultivasiku, melampaui kedua lelaki lainnya. Di dalam jurang, kekuatan angin membungkus tubuh He Kingman. Mata indahnya perlahan terbuka, melirik lelaki tua di sana, lalu segera menutup lagi. Wajahnya memperlihatkan ekspresi muram. Denting-denting, suara aneh tiba-tiba bergema dari dada lelaki tua itu. Dia meringis dan menarik mutiara kristal hijau tua dari dadanya, lalu dengan kesal bertanya, apa yang terjadi? Tuan muda sudah meninggal. Mutiara kristal itu mengirimkan suara cemas yang tergesa-gesa. Apa? Wajah lelaki tua itu tiba-tiba berubah dengan urat-urat hijau menonjol dengan jelas. Dia tampak sangat marah. Dia berteriak dengan kesal, katakan lagi. Tuan muda sudah meninggal, jiwanya telah tercerai-berai. Tolong ampuni nyawa saya, Tuan. Kami tidak tahu mengapa itu terjadi. Suara dari mutiara kristal itu terdengar cemas dan khawatir. Lelaki tua dari klan sayap kelabu itu tidak tahan lagi. Ia mengangkat kepalanya ke langit, berteriak dengan tidak jelas. Angin yang meraung-raung dan energi yang ganas berkumpul bersama, masuk ke dalam mutiara kristal itu. Mutiara kristal itu tiba-tiba memancarkan sinar cahaya hijau yang menyilaukan. Cahaya hijau itu terus-menerus mengembun, membentuk sebuah gambar. Banyak serat hijau menggambarkan wajah dingin Si Yan dalam gambar hijau itu. Semakin banyak energi yang mengalir masuk, semakin jelas pula penampilan Si Yan. Manusia, teriak lelaki tua itu dengan keras. Angin kencang bertiup kencang, mencabut semua batang pohon kuno di sekitarnya dan menyebarkan potongan-potongan kayu ke udara. He Kingman dapat merasakan gerakan agresifnya. Ia tidak dapat menahan diri untuk tidak membuka matanya, melihat wajah Si Yan yang digambarkan oleh cahaya hijau di dalam gua. Matanya menyala dengan ekspresi heran, dan ia hampir berteriak. Dia segera menutup matanya, berpura-pura tidak melihat apapun. He Kingman, apakah kau kenal manusia ini? Lelaki tua dari klan sayap abu-abu itu bernapas dengan berat, wajahnya yang berani menoleh ke arah He Kingman dan berteriak. Membuka matanya lagi, He Kingman dengan penuh perhatian menatap bayangan ilusi Si Yan yang muncul di layar cahaya hijau untuk beberapa saat sebelum berbicara, dia adalah target kita. Kita telah memasuki medan perang jurang untuk memburunya. Aku tidak tahu di mana dia sekarang. Kelompokku telah berpisah sejak kita tiba di sini, dan tidak ada yang tahu lokasi satu sama lain. Aku akan membuatnya lebih suka mati daripada hidup. Lelaki tua itu menarik napas dalam-dalam. Dia sekarang tampak seperti binatang buas yang kesal dan meraung dengan mengerikan. Bagaimana kau bisa bertahan hidup sekarang? He Kingman tersenyum sedih, sedikit menggelengkan kepalanya, mulai mengkhawatirkan nyawa Si Yan. Swosh swosh swosh. Sosok cantik yang menyeret seseorang dengan cepat berlari menuju kota batu kuno raksasa. Cubi, teriakan keras tiba-tiba terdengar dari dalam kota batu kuno raksasa. Ayah, Yi Cubi berteriak kaget. Dia memperlambat kecepatannya, mendekati arah ayahnya. Apakah kamu merasakan hal-hal aneh dari gunung binatang buas? Yi Tianmo mengangguk, matanya yang abu-abu pucat memancarkan cahaya aneh. Cubi, apakah bajingan kecil ini telah menangkap binatang buas? Dia telah membunuh 3 anak iblis, kata Yi Cubi. Apa? Wajah Yi Tianmo berubah tetapi kemudian dengan cepat kembali normal. Dia menatap Yi Cubi sejenak sebelum bertanya, akhirnya, apa yang terjadi? Tubuhnya memiliki api surga, dia juga membunuh putra pemimpin klan sayap abu-abu. Kata Yi Cubi sambil tersenyum menyedihkan. Tubuh kurus Yi Tianmo sedikit menggigil. Ekspresi ketakutannya sulit ditutupi. Dia menatap Si Yan dengan wajah terkejut. Api surga, aku tidak percaya itu adalah manusia surga. Setelah bergumam sejenak, Yi Tianmo tiba-tiba mengeluarkan senyum aneh dari mulutnya.
Xian, aku tidak percaya kamu memiliki api surga. Itu sangat bagus. Ayah, teriak Yi Chubi dengan keras. Jangan bunuh dia, dia telah menyelamatkan hidupku. Tanpa dia, anak iblis bisa membunuhku. Yi Chubi sangat memahami ayahnya. Yi Tianmo tidak berkata atau tersenyum sebelumnya, tetapi begitu dia menunjukkan wajah tersenyum aneh itu berarti dia ingin membunuh seseorang. Tidak perlu menyebutkan bahwa dia telah menyelamatkan hidupmu, bahkan jika dia menyelamatkan hidupku, dia tetap harus mati. Yi Tian tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Matanya yang abu-abu menatap Xian. Keberadaannya menempatkan seluruh klan suara iblis ke dalam bahaya yang mematikan. Kami telah dideportasi ke tempat ini di mana kami tidak memiliki harta rahasia es untuk membela diri. Begitu dia mencapai tingkat di mana dia tidak takut lagi pada serangan jiwa kami, dia adalah bahaya yang sebenarnya bagi klan suara iblis. Kau tidak bisa membunuhku. Xian tiba-tiba berteriak dengan penuh semangat. Apa? Wajah Yi Tianmo tampak ceria, matanya menjadi gelap. Katakan padaku, apa alasanmu yang menghentikanku untuk membunuhmu? Aku tahu kau pintar, kau tidak akan menyebutkan lagi bahwa kau telah menyelamatkan putriku. Aku dapat membantumu menghadapi binatang suara. Alasan ini tidak cukup. Keberadaanmu lebih berbahaya daripada binatang suara. Gunung binatang suara telah berubah, dan dengan demikian banyak binatang suara mungkin akan keluar dari gunung binatang suara, termasuk anak iblis. Mereka dapat menghancurkan klan suara iblis. Xian mengerutkan kening dan berkata, jika kita bersembunyi di dalam kota kuno, binatang buas suara hampir tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan kembali ke gunung binatang buas suara setelah beberapa saat. Kau tidak dapat meyakinkanku. Yi Tianmo terus menggelengkan kepalanya, wajah cerianya tetap tidak berubah. Teknik formasi di gunung binatang buas suara telah melemah. Akan ada perubahan yang signifikan. Kali ini, binatang buas suara di gunung binatang buas suara mungkin akan lebih agresif dari sebelumnya. Yi Chubi tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak. Ayah, mari kita tunggu sebentar. Mari kita lihat keributan binatang buas suara. Jika kita membuatnya tetap hidup, kita dapat memiliki solusi untuk menghadapi binatang buas suara. Alasan ini masih belum cukup. Yi Tianmo terus menggelengkan kepalanya, wajah cerianya masih ada, niat membunuh belum hilang. Aku bisa membantumu menghadapi para pemimpin klan suara iblis lainnya. Kudengar ada 2 pemimpin lain sepertimu. Pikirkan lagi, jika kau mengendalikanku dan membuatku tetap hidup, kau akan mendapat dukungan luar biasa untuk menindas 2 pemimpin lainnya. Xian tiba-tiba menjadi sadar. Ia langsung membuka mulutnya tepat sebelum Yi Tianmo mengambil tindakan. Ekspresi ceria di wajah Yi Tianmo menghilang. Matanya memancarkan banyak sinar aneh, ia tenggelam dalam pikirannya dengan wajah muram, mempertimbangkan untung ruginya. Tidak lama setelah itu, Yi Tianmo menganggukkan kepalanya dan berkata, untuk sementara aku tidak akan membunuhmu, tetapi kau tidak boleh membiarkan orang lain melihat api surga dengan cara apapun. Dimengerti. Xian buru-buru mengangguk. Swoosh. Tidak jauh dari sana, beberapa sosok terbang di atas, memecahkan penghalang kecepatan di udara. Tampaknya banyak orang dari klan suara iblis mendekati arah gunung binatang buas dari kota kuno. Chubi, kau bawa dia kembali dulu, aku akan pergi ke gunung binatang buas. Yi Tianmo mengernyitkan alisnya sambil memberi instruksi kepada putrinya. Yi Chubi mengangguk, meraih Xian dan berjalan cepat menuju kota kuno. Dalam perjalanan, Xian diam-diam mengamati kemana-mana dan menyadari bahwa banyak prajurit tingkat tinggi dari klan suara iblis sedang maju menuju gunung binatang buas suara. 2 aliran gerakan jiwa di antara para prajurit itu terlalu kuat sehingga bahkan Xian harus merasa takut. 2 aliran gerakan jiwa ini berkelebat dan dengan cepat menghilang dari kesadaran jiwa Xian. Kedua pemimpin, Kaba dan Yameng, juga pergi ke sana. Yi Chubi menjelaskan kepada Xian. Mereka seperti ayahku, para pemimpin klan suara iblis. Mereka sangat berbahaya. Kelainan gunung binatang buas suara tampaknya juga mengejutkan mereka. Apakah mereka berlari menuju gunung binatang buas suara? Apakah mereka tidak takut diserang oleh binatang buas suara? Tanya Xian, sedikit terkejut. Baik Kaba maupun Yameng memiliki basis kultivasi tingkat tinggi. Kecuali anak iblis tingkat tinggi, hampir tidak ada binatang buas suara yang dapat melukai mereka. Jika mereka ingin lari,
bahkan anak iblis tidak dapat menangkap mereka. Yi Chubi menjawab. Dimengerti, di kota batu kuno raksasa. Di dalam bangunan megah, Cao Zilan, Gulinglong, Kuyan King, Pan Ze dan prajurit lainnya dikurung di ruang rahasia. Para pengawal Yameng secara teratur datang dan membawa pergi seorang prajurit setiap kali. Tidak lama kemudian, suara sedih terdengar dari ruang sebelah. Pada saat ini, Cao Zilan dan Pan Ze, bakat luar biasa baru dari laut tak berujung, memasang wajah muram dan kehilangan ekspresi bangga mereka sebelumnya. Cao Zilan, spirit god martial spiritmu tidak bisa menonaktifkan teknik pembentukan jiwa. Seorang prajurit dari Penglai Divine bertanya pada Cao Zilan dengan wajah putus asa. Cao Zilan sedang duduk bersila, dia sedikit menggelengkan kepalanya dan dengan enggan berkata, pengetahuan jiwa suku pagan ini jauh lebih berkembang daripada kita. Jika ada perubahan pada spirit god martial spiritku, mereka dapat segera merasakan dan menanggapinya. Belum lagi jiwaku terkurung, bahkan jika tidak, aku tidak akan berani menggunakannya. Jadi, kita hanya menunggu di sini untuk mati. Prajurit ini bergumam. Saat ini, aku tidak punya solusi. Namun, si Yan belum ditangkap, dia mungkin punya solusi. Ngomong-ngomong, tubuhnya memiliki beberapa kekuatan khusus, mungkin dia bisa bertahan hidup di sini. Dia, Pan Ze, Gulinglong, dan Kuyan King semuanya berteriak dengan wajah heran.